Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma fahimna asrar al-Quran waffiqna li khidmatihi fi kulli zamanin wa an. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang mudah-mudahan kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Materi kajian tafsir kita pada pagi hari ini insyaallah kita akan membahas tafsiran seputar firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syu'ara. Surat Asy-Syu'ara, Bapak Ibu sekalian, ini bagian dari surat-surat Makkiyah, surat-surat yang diturunkan sebelum hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang kita sudah ketahui bersama, kalau surat Makkiyah itu memang nanti akan kita dapatkan pembahasannya didominasi seputar masalah keimanan, ya. Maka demikian pula yang akan kita dapatkan pada ayat-ayat dalam surat Asy-Syu'ara tersebut. Surat Asy-Syu'ara, Bapak Ibu sekalian, surat yang secara urutan keberadaannya dalam mushaf Al-Quran merupakan surat yang ke-26. Surat Asy-Syu'ara ini, Bapak Ibu sekalian, ya, lumayan panjang, ya. Terdiri dari 27 wa mi'atan. 227 ayat. Ya, tentunya Bapak Ibu sekalian tidak mungkin kita khatamkan, kita selesaikan pembahasan surat Asy-Syu'ara ini, ya, pagi hari ini, ya, dalam sekali pertemuan. Tentunya tidak mungkin, tetapi ya mengalir saja. Kita akan mulai membahas surat Asy-Syu'ara insyaallah dari awal ayat dalam surat ini. Bapak Ibu sekalian, Asy-Syu'ara itu secara bahasa bentuk banyak dari syair. Syairun, ya, yang artinya penyair, ya. Bentuk banyaknya asy-syu'ara, ya. Kenapa ada dalam Al-Quran satu surat dinamakan dengan asy-syu'ara atau para penyair, ya? Karena paling tidak nanti walaupun bukan di awal surat akan kita dapatkan di mana Al-Quran menyebutkan di ayat nanti berkaitan dengan informasi seputar para penyair. Kenapa Al-Quran bercerita tentang para penyair? Tentunya ini dalam rangka Al-Quran hendak Al-Quran hendak meluruskan anggapan kaum musyrikin bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan seorang penyair, dan bahwasanya apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kumpulan syair. Tidak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah seorang penyair. Demikian pula Al-Quran yang disampaikannya, ya, walaupun Al-Quran ini indah secara bahasanya, ya, akurat secara pemilihan katanya, dalam secara maknanya, tetapi Al-Quran ini, Bapak Ibu sekalian, bukanlah kumpulan syair. Beda antara syair dengan Al-Quran. Ya,
Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah seorang penyair. Ya, kalau syair itu ya bisa dipahami ya, sebuah karya seni yang tidak menutup kemungkinan terkandung di dalamnya itu kebohongan, karena dia mengandalkan daya imajinasi manusia. Itu kalau syair, ya. Tapi tidak dengan Al-Quran, Bapak Ibu sekalian. Tidak terkandung dalam Al-Quran sedikit pun kebohongan. Semua yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah kebenaran. Tapi kalau dalam syair itu ada istilahnya itu apa? A'zabuhu akdzabuhu. Ya, berkaitan dengan syair ya, atau berkaitan dengan karya seni ya, yang mengandalkan imajinasi manusia, itu ada istilahnya itu apa? A'zabuhu akdzabuhu. Jadi lebih tinggi bobot kebohongan ya dalam sebuah karya seni yang mengandalkan imajinasi, maka akan lebih tinggi ya, kualitas karya seni tersebut, ya kan? Ada istilahnya itu kan seperti itu. A'zabuhu akzabuhu. Jadi lebih mengandalkan imajinasi. Imajinasi itu kan ya rekayasa, ya dia dalam faktanya tidak ada, ya kan, Bapak Ibu sekalian. Nah, itu kalau dalam sebuah karya seni ya lebih banyak, lebih tinggi imajinasinya ya, kebohongannya, maka akan lebih berkualitas itu karya seni. Ada istilahnya seperti itu dalam sebuah karya seni ya, termasuk syair. Tapi tentunya tidak dengan Al-Quran ya. Al-Quran tidak ada kebohongan di dalamnya. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala, Bapak Ibu sekalian, secara tegas, secara terang-terangan ya, secara lugas Allah katakan apa yang mereka tuduhkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya dia adalah seorang penyair ulung. Nabi kita bukanlah penyair. Al-Quran yang disampaikannya itu adalah kumpulan syair. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disampaikannya bukanlah kumpulan syair, melainkan itu adalah kumpulan firman Allah Subhanahu wa taala. Nah ini ya, Bapak Ibu sekalian, kalau kita misalnya bertanya kenapa ada surat Asy-Syu'ara dalam Al-Quran ya, Bapak Ibu sekalian, firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Asy-Syu'ara dimulai dengan potongan huruf hijaiyah, sebagaimana kita dapatkan juga dalam sejumlah awal surat dalam Al-Quran. Ta, Sin, Mim. Nah, itu awal ayat dalam surat Asy-Syu'ara. Ya, saya pikir saya sudah sering menjelaskan apa makna dari keberadaan potongan huruf hijaiyah di awal surat Al-Quran, seperti alif lam mim, alif lam ra ya, dan sejenisnya. Ta, Sin, Mim. Awal ayat dalam surat Asy-Syu'ara ini merupakan isyaratun ila i'jazil Quran, merupakan sebuah isyarat akan kemukjizatan Al-Quran. Wa annahu murakkabun min amsali hadhihi al-huruf al-hijaiyah. Bahwasanya Al-Quran itu tersusun dari seperti huruf-huruf hijaiyah ini, yakni huruf ta, huruf sin, huruf mim ya, ta, sin, mim. Tapi mereka walaupun Al-Quran ini tersusun dari huruf-huruf hijaiyah ini yang mereka kenal, tentunya mereka mengenal huruf ta, orang Arab khususnya, karena Al-Quran ini diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab. Orang Arab tentunya paham
Dengan huruf to, huruf sin, huruf mim mereka paham. Bahkan mereka menggunakan huruf-huruf ini dalam percakapan keseharian mereka. Tetapi mereka ketika mereka ditantang untuk mendatangkan semisal Al-Quran, kemudian mereka tidak mampu mendatangkan semisal dengan Al-Quran. Tidak harus Al-Quran secara keseluruhan, bahkan ditantang untuk mendatangkan semisal satu surat terpendek sekalipun dari Al-Quran. Ketika mereka tidak mampu, maka sejatinya ini bukti kuat akan kemukjizatan Al-Quran. Dalam artian Al-Quran itu tidak tertandingi. Dalam artian Al-Quran itu tidak terkalahkan. Ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini to, sin, mim, tilka ayatul kitabil mubin. Di ayat berikutnya Allah tegaskan bahwasanya ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Quran, ayat-ayat yang terkandung dalam Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang jelas. Al-Mubin, Al-Mubin itu jelas, jadi jelas ayatnya. Tidak butuh dengan kita menggunakan teori apa dalam memahami ayat-ayat dalam Al-Quran, Bapak Ibu sekalian. Karena ayat-ayat dalam Al-Quran itu bukan kumpulan rumus-rumus, ya kan, bukan kumpulan teori-teori, ya kan. Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang maha pengasih, zat yang maha pemurah. Allah Subhanahu wa ta'ala tentunya zat yang tidak mau menyulitkan hambanya, tidak mau menyukarkan hambanya. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran ini tentunya berharap Al-Quran ini bisa dibaca. Allah Subhanahu wa ta'ala berharap dengan menurunkan Al-Quran, Al-Quran bisa dipahami. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran dengan harapan Al-Quran ini bisa diamalkan. Maka tidak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan firman-firmannya ini sulit, susah, jelimet, ya kan Bapak Ibu sekalian, ya untuk dipahami oleh hamba-hambanya. Ya, makanya Allah tegaskan di sini, tilka ayatul kitabil mubin. Tilka itu kan kalau secara bahasa itu, tetapi kalau kita baca penjelasannya dalam kitab-kitab tafsir, ya, atau terjemahannya dalam bahasa Indonesia, tilka itu tidak diterjemahkan, tidak ditafsirkan dengan itu, tetapi ini. Kenapa redaksi Al-Quran menggunakan tilka? Isyaratun lil ba'id. Jadi kalau tilka itu untuk menunjukkan sesuatu yang jauh, kan tilka, tapi maknanya itu hada, ya kan, ya, tilka maknanya itu hadhihi, ya kan, ini, ya kan. Digunakan tilka itu ya karena begitu tingginya kedudukan Al-Quran, begitu mulianya itu Al-Quran, makanya digunakan tilka walaupun maknanya itu hadhihi. Itu walaupun makna yang dimaksud itu adalah ini. Sama seperti kalau kita baca awal ayat dalam surat, awal ayat dalam surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu, ya kan, dzalika, ya, tapi yang dimaksud itu adalah ini Al-Quran. Sama, tilka ayat yang dimaksud adalah ini ayat-ayat. Nah itu Bapak Ibu sekalian, ya, tilka ayatul kitabil mubin, maksudnya hadhihi ayatul Quran, ini ayat-ayat Al-Quran, al-wadih, al-jali, ayat-ayat Al-Quran yang jelas, ya, al-zahir i'jazuhu, yang sangat jelas juga aspek kemujazatannya, liman ta'ammalahu, bagi yang mau mengkajinya, bagi yang mau mempelajarinya. Jadi kalau kita tidak mau mempelajari, kemudian kita tidak paham Al-Quran, yang salah bukan Al-Qurannya, tetapi yang salah kitanya, Bapak Ibu sekalian, ya kan. Allah sudah jadikan ini Al-Quran, ayat-ayatnya jelas, bisa dipahami,
Tapi kok kita nggak paham, ya karena kita belum belajar, karena kita belum berupaya. Bapak Ibu sekalian, ya kalau kita ngomongin bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan ini Al-Quran, banyak kita dapatkan dalam banyak ayat dalam Al-Quran. Walaqad yassarna itu dalam surat Al-Qamar itu sampai Allah tegaskan ulang-ulang 4 kali itu. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sungguh kami telah mudahkan itu Al-Quran itu sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala ulang itu 4 kali dalam surat Al-Qamar. Bapak Ibu sekalian, ya. Tilka ayatul kitabil mubin. Terus kita baca ayat yang ketiga, la'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Ayat yang ketiga ini dipahami oleh para ahli tafsir sebagai ayatut tasliyah, ayat penghibur bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah hendak menghibur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar supaya beliau tidak larut dalam kesedihan. Karena orang kalau dia larut dalam kesedihan itu bisa membinasakan dirinya. Bapak Ibu sekalian, itu kita baca itu kisahnya Nabi Ya'qub yang diceritakan dalam Al-Quran, bagaimana dia terus mikirin anaknya yang bernama Yusuf itu, yang kata saudara-saudaranya paham betul nggak mungkin ini anak saya ini dimakan serigala, ya. Bagaimana bisa kata saudara-saudaranya ini dimakan serigala? Itu baju ya yang dilumuri darah, bukan darahnya Yusuf tapi darah serigala itu. Kok nggak ada koyakan sedikit pun, tidak ada robekan sedikit pun. Alangkah penyantunnya ini serigala, dia makan tapi tanpa mengoyak baju yang dikenakannya, ya kan? Ya. Belum lagi tentunya beliau adalah sosok Nabiullah Ya'qub, Nabiullah, tentunya beliau ya punyalah ya informasi dari langit tentunya bahwasanya putranya ini tidaklah dimakan sama serigala. Apalagi sebelumnya itu Nabi Yusuf itu kan bercerita kepada bapaknya berkaitan dengan mimpi yang dia impikan. Inni ra'aitu ahada asyaru kaukaban, itu yang mimpi saya lihat berapa? 11 bintang, ya, wasyamsa wal qamara, saya juga melihat matahari, bulan, ra'aituhum li sajidin, semuanya kok sujud kepadaku. Ini pertanda apa wahai bapakku? Diceritakanlah ini mimpi ini oleh Nabi Yusuf kepada bapaknya Ya'qub alaihi salam. Nabi Ya'qub tentunya paham mimpi ini pertanda suatu hari nanti Yusuf itu akan menjadi orang besar, ya kan? Ini belum terjadi dan ini pasti terjadi dalam keyakinan Nabi Ya'qub. Maka Yusuf masih di umur belia kemudian diinformasikan oleh saudara-saudaranya bahwasanya dia sudah dimakan oleh serigala, sesuatu yang sama sekali ya tidak diyakini kebenarannya oleh Nabi Ya'qub. Makanya kan dia larut dalam kesedihan sampai Al-Quran menggambarkan saking terus larut dalam kesedihan Nabi Ya'qub itu sampai buta. Wabiyaddat ainahu minal huzni, itu kan Al-Quran menggambarkannya kan seperti itu, putih matanya, ya kan, karena dia terus larut dalam kesedihan, mungkin sering nangis, ya, membayangkan ini anaknya ini yang bernama Yusuf ini, sampai ibiyaddat ainahu minal huzni, kedua matanya ini memutih karena kesedihan, ya, sampai tidak bisa melihat. Ya kan, orang kalau sedih makanya hidup ini semuanya ya Bapak Ibu sekalian, ya termasuk saya, nikmatin saja hidup ini sekalian, gak usah dibikin ya pusing, ya kan, gak usah dibikin sedih, ya nikmatin saja. Musibah tentunya semua dari kita ini mendapatkan yang namanya musibah dalam hidup ini.
kesulitan, kesukaran, permasalahan, semua dari kita ini menghadapi. Ya macam-macam, berbeda musibah, permasalahan yang dihadapi dari satu orang ke orang yang lain. Tapi semua dari kita menghadapinya. Ya, jangan sampai kita larut dalam kesedihan. Selama kita berpegang teguh dengan ajaran, tidak melanggar syariat, berdoa sudah, Bapak Ibu sekalian, berusaha, berikhtiar juga sudah kita lakukan untuk keluar dari permasalahan. Sudah tawakal saja kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmati ini hidup Bapak Ibu sekalian. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kita baca ayat 3, diingatkan oleh Allah, ya Muhammad, jangan kamu binasakan dirimu ya Muhammad dengan kamu larut memikirkan umatmu yang tidak beriman, yang tidak mau beriman kepadamu ya Muhammad. Orang kamu ini tugasnya hanya menyampaikan ya Muhammad. Bukanlah keharusan atas kamu untuk menjadikan mereka ini beriman ya Muhammad. Ya, innaka la tahdi, kan ayat-ayat seperti itu kan juga disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Kamu gak bisa membuat mereka ini dapat hidayah sebagaimana yang artinya kamu inginkan ya Muhammad. Tugas kamu menyampaikan. Maka jangan kamu binasakan dirimu ya Muhammad disebabkan karena ketidakberimanan mereka. Jadi ini ayat Bapak Ibu sekalian sebenarnya dipahami oleh para ulama sebagai ayatut tasliyah, ayat penghibur. Allah Subhanahu wa taala menghibur Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa taala tidak murka. Allah Subhanahu wa taala tidak marah dengan ketidakberimanan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menyampaikan apa yang menjadi kewajibannya, menyampaikan risalah ke Nabi. Ya, kecuali ada ayat yang diturunkan oleh malaikat Jibril, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menyampaikannya. Ini tidak akan ditolerir untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau melakukan ini pasti Allah Subhanahu wa taala akan langsung menghukum Nabi Muhammad karena dia tidak amanah. Tapi kan ini tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini la'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Artinya apa? La'allaka ya Muhammad muhliku nafsak li'adami imani haula'il kuffar. Ya, jangan sampai engkau ya Muhammad membinasakan dirimu ya Muhammad karena ketidakberimanan mereka, orang-orang kafir, orang-orang musyrikin. Ya. Jangan sampai kamu ya Muhammad larut dalam kesedihan karena kesedihan ini berpotensi untuk membinasakanmu ya Muhammad. Nah itu. La'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Fihi tasliyatun lirrasuli alaihi salam hatta la yahzan wa la yata'athar ala adami imanihim. Tentunya pesan dari ayat ini adalah apa? Allah Subhanahu wa taala menghibur Nabi Muhammad agar supaya tidak larut dalam kesedihan dan jangan sampai berdampak negatif kepada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas ketidakberimanan mereka. Ini la'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. In nasha nunazzil alaihim minas sama'i ayatan fadhallat a'naquhum laha khadi'in. Kalau kita baca ayat berikutnya, ayat 4. Begini Bapak Ibu sekalian, Allah ini tidak mau memaksa hambanya untuk beriman. Ini satu hal.
Sebenarnya kalau Allah Subhanahu wa ta'ala mau memaksa hamba-hambanya ini untuk beriman, bisa saja. Mudah bagi Allah untuk melakukannya. Tapi kan Allah tidak mau keberimanan manusia ini secara terpaksa, nggak mau. Toh Allah Subhanahu wa ta'ala juga, Bapak Ibu sekalian, tidak dirugikan dengan ketidakberimanan kita ini manusia. Ya kan? Nah, makanya Allah pun ya tidak butuh dia harus memaksa manusia untuk beriman kepadanya. Kalau Allah memaksa sebenarnya bisa. Tapi Allah tidak mau melakukan itu. Allah maunya kita ini iman kepadanya, kita ini taat kepadanya, karena menyadari bahwasanya beriman kepada Allah, taat kepada Allah itu adalah pilihan yang terbaik bagi kita. Itu adalah kebaikan kita, kemaslahatan kita, dan kebutuhan kita. Bukan kebutuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus kita garis bawahi. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mau memaksa manusia sampai kemudian mereka ini beriman semuanya kepadanya. Enggak mau. Bapak Ibu sekalian, kalau Allah mau menjadikan kita ini semuanya beriman, gampang sebenarnya. Bisa dalam bentuk begini. Allah ini perbendaharaan yang dimilikinya, ini kan tidak ada batasannya. Milik Allah perbendaharaan langit dan bumi. Tidak akan habis apa yang Allah miliki dengan semua apa yang Allah sudah berikan kepada kita ini manusia. Ya, tinggal gini saja. Siapa yang beriman kepada Allah, Allah kayakan dia. Yang tidak beriman kepada Allah, Allah miskinkan. Itu bisa dipastikan, semua orang akan beriman kepada Allah. Ya kan, Bapak Ibu sekalian? Ya kan? Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah kan yang melapangkan rezeki dan Allah yang menyempitkan rezeki. Sebenarnya kalau Allah mau memaksa manusia untuk beriman, ya artinya mengkondisikan dalam sebuah kondisi di mana karena kondisi itu manusia tidak ada pilihan kecuali beriman kepada Allah. Ya kan, Bapak sekalian. Bisa saja. Pokoknya siapa yang beriman, Allah kasih dia rezeki yang banyak. Allah kayakan dia. Yang tidak mau beriman kepadanya, Allah miskinkan. Orang kan akan berpikir, oh kita ini kalau mau kaya ternyata harus beriman kepada Allah. Ya kan? Tapi kan tidak seperti ini. Ada yang Allah kayakan dari kalangan orang yang beriman. Ada yang Allah miskinkan. Demikian pula orang yang tidak beriman, Allah Subhanahu wa ta'ala banyak juga Allah jadikan mereka ini orang-orang yang kaya. Sebagaimana yang miskin juga banyak dari mereka. Ya kan, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau Allah mau mengkondisikan satu kondisi di mana dengan kondisi itu manusia tidak ada pilihan, dia kalau mau enak ya harus beriman. Ya kan? Gampang saja. Allah kasih kayakan dari hamba-hambanya ini yang beriman kepadanya saja. Tapi kan Allah tidak. Nabi Muhammad saja hidupnya ini penuh dengan kesederhanaan. Bapak Ibu sekalian. Ya. Tapi kita ini kan jangan sampai keberimanan kita ini disebabkan karena materi. Kan Allah tidak ingin itu. Artinya tidak tulus. Ya kan? Jangan sampai keberimanan kita kepada Allah karena duniawi. Allah tidak ingin itu. Ya, tulus enggak dia ini iman dan taat kepada aku? Atau misalnya begini, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala ya hendak menjadikan manusia tidak ada pilihan ya kecuali dia beriman kepada Allah, sebenarnya gampang saja. Orang-orang musyrikin itu kan di antara permintaan mereka itu, Muhammad, ini kamu mau kita ini beriman Muhammad? Ya tentunya maulah. Itu kan untuk kamu juga, ya kan, untuk kepentingan. Nah, kalau kita mau beriman Muhammad, ya, di antara permintaan kaum musyrikin itu apa? Jadikan ini bukit-bukit gersang yang ada di sekitaran kota Mekah ini sebagai bukit emas. Nah, kita akan beriman kepadamu ya Muhammad. Apakah Allah bisa? Bisa, mudah. Tapi kan nggak mau.
Tidak semua apa yang menjadi permintaan kaum musyrikin ini dituruti, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja. Jadikan ini bukit-bukit yang ada di sekitaran kota Mekah yang gersang itu sebagai bukit emas. Dengan begitu mereka akan beriman. Tetapi bisa dipastikan keberimanan mereka itu secara terpaksa, bukan karena ketulusan, bukan karena mereka menyadari bahwasanya memang agama yang benar itu adalah agama Islam. Mereka beriman itu tidak lebih karena ya mereka diberikan materi, ya kan, yang berlimpah ini, dan Allah tidak mau menginginkan hal ini terjadi. Keberimanan kita manusia harus didasari dengan apa? Ketulusan, keikhlasan, dan memang kesadaran bahwasanya kita butuh dengan keberimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Nah, ini ayat 4 dalam surat Asy-Syu'ara, kalau kita baca, inna nunazzil alaihim minas sama'i ayat. Kalau kami berkehendak, kata Allah, tapi kan ini kami tidak berkehendak. Kalau kami berkehendak, kata Allah, kami akan turunkan dari langit mukjizat, ya kan, yang banyak, ya, sehingga apa, ya, mereka pun tertegun melihatnya, ya, mereka pun tertunduk, ya, apa ini apa namanya ini, pungkuk, ya, apa ya, pungkuk ya namanya, ya, leher, ya, pungkuk kan, itu kan mereka ini tertunduk, ya kan, ya, artinya secara terpaksa mereka ini kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kan Allah tidak mau itu. Untuk mendatangkan apa yang mereka minta, ya kan, mudah. Makanya ada sebagian dari permintaan mereka yang Allah kabulkan, ya, seperti terbelahnya bulan. Itu kan sebenarnya kisah mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, kemampuan untuk membelah bulan. Itu kan sebenarnya permintaan kaum musyrikin. Apakah mereka beriman setelah Allah Subhanahu wa taala belah itu bulan? Ternyata tidak juga mereka beriman. Nah, ini inna nunazzil alaihim minas sama'i ayatan law syi'na, kata Allah, kalau kami berkehendak, la anzalna ayatan minas sama, akan kami turunkan mukjizat, bukti kuat langsung dari langit. Akan diantaranya mereka minta, turunkan malaikat ya Muhammad, menyertaimu dalam dakwah kenabianmu ya Muhammad. Ya kan? Tidak ada cerita Nabi itu berdakwah kemudian diasisteni dengan para malaikat. Nggak ada cerita itu. Nggak ada ceritanya Nabi itu berdakwah kemudian dibarengi oleh para malaikat. Nggak ada ceritanya. Ya, Nabi untuk manusia itu dari kalangan manusia. Ya, tapi mereka kan permintaannya itu kan aneh-aneh, Bapak Ibu sekalian. Ya, datangkan, turunkan malaikat ya Muhammad. Ya kan, Bapak Ibu sekalian. Ya, la anzalna ayatan minas sama, kalau kami berkehendak, kalau kami berkeinginan, kata Allah, kami akan turunkan mukjizat itu dari langit. Tadtarruhum ilal imani qahran, di mana mukjizat itu yang memaksa mereka kemudian untuk beriman. Tetapi kami tidak mau itu. Fadhallat a'naquhum laha khadi'in, dhalla a'naquhum munqadatan, sehingga tengkuk mereka ini, ya, batang tengkuk mereka ini atau apa, leher mereka ini, ya, tunduk, ya, lil iman, ya, untuk beriman. Tetapi ini tentunya secara terpaksa mereka lakukan. Walakin la naf'al, kami tidak melakukannya, kata Allah, li'anna nuridu ayyakunal iman, karena kami menginginkan keimanan ikhtiyaran la idtiraran. Nah, itu yang Allah kehendaki dari keberimanan kita itu adalah ikhtiyaran. Artinya apa, Bapak Ibu? Ikhtiyaran itu apa? Itu adalah karena didasarkan oleh pilihan kita, bukan karena keterpaksaan kita, Nah, ini, ya, makanya karena Allah itu kan tidak berkepentingan dengan keberimanan kita, kan kita juga bisa baca,
Semisal firman Allah dalam Al-Quran, "Faman syaa'a falyu'min, wa man syaa'a falyakfur." Yang mau beriman, silakan beriman. Itu untuk kebaikan kemaslahatan kita, kalian. Faman syaa'a falyu'min, wa man syaa'a falyakfur. Kalau kalian tidak mau beriman, ya, dan kalian menginginkan untuk ingkar, ya sudah, biarkan dengan ingkaran kalian, tanggung sendiri akibatnya. Ya kan? Ya. Maka Allah saja tidak memaksa, maka jangan kita memaksa orang, Bapak Ibu sekalian, untuk beriman. Makanya kan la ikraha fiddin. Jangan paksa orang untuk memeluk agama Islam. Rasulullah nggak ada ceritanya paksa-paksa orang itu. Ya kan, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini. Ya. In nasya nunazzil alaihim minas sama'i ayatan fadhallat a'naquhum laha khadi'in wa ma ya'tihim min dzikrin minar rahmani muhdatsin illa kanu anhu mu'ridin. Tapi faktanya, ya, setiap kali datang kepada mereka peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Pengasih, ya, setiap kali ada peringatan baru yang datang dari Allah, ya, kepada mereka. Peringatan bisa dalam artian setiap kali ada ayat baru yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada mereka sebagai peringatan, pelajaran bagi mereka. Tapi selalu saja mereka berpaling dari peringatan itu. Bertambah ayat, bertambah peringatan disampaikan oleh Nabi Muhammad, itu bertambah kuat keingkaran mereka, kekufuran mereka dengan Al-Quran dan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kondisi mereka seperti itu. Wa ma ya'tihim min dzikrin minar rahmani muhdatsin illa kanu anhu mu'ridin. Ya, selalu menolak. Jadi memang sudah hatinya itu memang tidak terbuka, tidak mau menerima. Kalau orang memang sudah terpatri dalam dirinya untuk menolak apapun yang disampaikan, ya kan, maka akan ditolak. Bertambah banyak, karena Al-Quran itu kan turun kan berangsur-angsur, ya Bapak Ibu sekalian, ya kan, sedikit demi sedikit, kan tidak langsung Al-Quran itu disampaikan oleh Nabi Muhammad sedikit-sedikit, ya. Setiap kali Al-Quran itu diturunkan, setiap kali pula setelahnya itu Nabi Muhammad menyampaikannya kepada umat beliau. Tapi kalau kita baca ayat 5 dalam surat Asy-Syu'ara, bertambah Al-Quran disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada mereka, bertambah mereka ini berpaling dari Al-Quran. Ya. Wa ma ya'tihim min dzikrin minar rahman ma ya'ti haula'il kuffar syai'un minal Qur'an. Ya, tidak ada sesuatu dari Al-Quran yang sampai kepada mereka, ya, awil wahyu, ataupun wahyu. Karena kita tahu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad bukan hanya Al-Quran, ya, ada juga hadis qudsi, ya kan. Hadis qudsi itu kan wahyu juga, Bapak Ibu sekalian. Hadis qudsi itu, ya, wahyu juga. Bahkan hadis pun, hadis nabawi juga, itu juga bagian dari wahyu, walaupun secara lafadznya itu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi Muhammad tidak mungkin apa yang dia sampaikan itu bersumber dari hawa nafsunya, melainkan itu adalah wahyu yang Allah wahyukan kepadanya, ya kan. Jadi ya kurang lebih bertambah Nabi Muhammad menasehati, maka bertambah mereka ini berpaling dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhdits jadid, ya, waqtan ba'da waqtin illa kanu anhu mu'ridin illa kadzdzabu bihi. Mereka dustakan, istahza'u, bahkan mereka mengolok-oloknya. Walam yata'ammalu bima fihi minal mawa'idi wal ibari. Mereka tidak mau berfikir,
ya apa yang terkandung dalam Al-Quran, baik itu berupa peringatan maupun berupa pelajaran. Nah, ini kondisi mereka seperti itu. Makanya Bapak Ibu sekalian, kita alhamdulillah bersyukur sudah menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur. Yang kedua, kita juga menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah mengimani Al-Qur'an itu sebagai kumpulan firman Allah Subhanahu wa taala. Nikmat seperti ini tidak didapat oleh semua manusia, Bapak Ibu sekalian. Ya, kita bersyukur. Mudah-mudahan keberimanan kita ini didasari dengan keikhlasan, ketulusan, keyakinan bahwasanya ini adalah yang benar. Bukan keberimanan karena kita warisi ini keberimanan dari bapak ibu kita, Bapak Ibu sekalian. Kan kita iman ini kan, ada nggak yang mu'alaf di sini? Nggak ada ya Bapak Ibu sekalian. Kan kita iman itu karena memang bapak ibu kita kan orang yang beriman. Ya, kita ya kan Bapak sekalian. Jadi kan kita kan ya katanya orang yang beriman itu karena warisan itu ya harus dikuatkan keberimanannya itu dengan banyak belajar, ya kan? Banyak mempelajari Al-Quran, sehingga kita ini ya, keberimanan kita ini sama dengan orang yang beriman dari yang tadinya tidak beriman, kemudian dia akhirnya beriman karena keyakinan dia. Ya, maka keberimanan yang sudah ada dalam diri kita ini kita syukuri, bentuk kesyukuran ya, kesyukuran kita, bentuk kebersyukuran kita atas keberimanan yang ada ini dengan apa? Ya, lebih banyak mendekatkan diri, mempelajari lagi ayat-ayat Al-Quran yang tadi Allah katakan Al-Quran itu ayat-ayat yang jelas, ayat-ayat yang mudah, tidak sulit kalau kita mau mempelajarinya. Dengan begitu mudah-mudahan kita lebih yakin lagi dengan keimanan yang sudah ada dalam diri kita. Amin ya rabbal alamin. Saya pikir 6 ayat dulu ya Bapak Ibu sekalian, kita buka sesi tanya jawab ya. Persilahkan kalau mungkin ada yang mau ditanyakan. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, materi yang disampaikan tentang iman sedikit saya akan bingung